Hari ini aku pengen jalan pagi aja. Soalnya kan mau ke winter, jadi udaranya itu dingin banget. Walaupun ada matahari, tapi dia tuh tetap sejuk gitu, anginnya tuh dingin. Nah, kalau di dalam rumah itu malah dingin banget. Jadi aku pengen jalan keluar biar dapat matahari dulu, biar berasa panas dulu. Anyway, ini tempat sampah pada di luar kayak gini, soalnya setiap 1 minggu sekali itu sampahnya diambilin. Jadi mereka harus ngeluarin tempat sampah kayak gini ke depan rumah. Di sini rumahnya itu hampir semuanya itu nggak ada pagar. Kadang tuh ada beberapa yang pakai pagar kayak itu, kelihatan nggak sih? Cuma pagarnya itu ya pendek aja. Terus kalau misalkan parkir mobil, ya udah dia parkir di depan rumah aja kayak gini gitu. Tapi ini kalau kayak yang masih di dalam perumahan ya, kalau misalkan kayak rumah yang di pinggir jalan gitu ya, enggak, mereka pasti parkirnya kayak di sini nih, kayak di rumput-rumputnya gitu, di halaman depan rumahnya gitu loh. Gue jarang banget dah ke daerah sini. Tadi iseng olahraga jalan kaki, masuk ke salah satu gang, terus nemuin daerah ini. Rumahnya tuh lebih modern, lebih bagus-bagus, tapi kayaknya mau putar balik aja deh, sepi banget, gue takut. FYI guys, hawanya dingin tapi mataharinya tetap menterang gitu. Dan hari ini kayaknya nggak ada awan deh, ya nggak sih? Masya Allah, ini enak banget sih, sumpah. Di Indo kalau ada burung ini pasti dianggapnya hal-hal mistis nih. Padahal di sini burungnya semuanya kayak begini, hitam terus yang wah 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 gitu. Kan emang begini burungnya. Pertama kali waktu gua di sini, terus ngeliat burung itu, gue kayak ketakutan sendiri gitu loh, kayak buset, mana hitam banget, mana deket banget, mana dia wah 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 gitu kan. Tapi lama-lama udah terbiasa. Di sini burungnya bagus-bagus deh. Coba kalau ketemu burung yang lain mau aku videoin. Kalau masuk ke area sekolahan pasti ada tanda yang kayak gini. Jadi buat pengendara mobil tuh dia bakal nurunin kecepatannya ke 40 per kilometer deh, kalau nggak salah begitu ya. Sotoy aja. Ini sekolahannya gede banget, dan pasti setiap sekolahan itu ada yang namanya kayak taman bermainnya. Jadi hampir semua sekolahan. Oh, ini masih luas banget pokoknya sekolahannya. Hari ini aku tuh jalan sendiri aja, soalnya suami aku tuh lagi ngerasa kurang fit gitu loh. Ya mungkin karena emang hawanya lebih dingin ya sekarang tuh, ya kayak flu aja gitu. Ini aja aku ngerasa raninos guys, ingusan. Tapi sekarang karena dingin gitu ya, ngerasa kayak di Bandung gitu, di puncak kali ya, terus di Lembang Bandung, aduh enak banget. Jadi pengen pulang, kangen banget tahu sama rumah di sini. Tapi ini hawanya sejuk banget, sejuk, enak banget. Ngomong-ngomong tentang suami aku, kok bisa sih temu sama suami? Gimana sih prosesnya? Kita itu hasil dari perjodohan. Ini nggak bisa ngejelasin secara detail ya. Jadi kayak kerabat keluarga aku, kerabat keluarganya suami gitulah pokoknya intinya. Terus tante aku gitu kan bilang,
nanya mau nggak dikenalin sama laki-laki. Kalau misalkan cocok, dia niatnya untuk menikah, bukan untuk ada motor, bukan untuk pacaran gitu loh. Niatnya emang udah ke jenjang yang serius. Aku jawab boleh kalau misalkan berkenalan dulu, begitu. Jadi aku belum tahu awalnya kalau dia itu orang sini, orang luar negeri. Terus saudaraku bilang lagi, tapi tunggu visanya dulu, soalnya visanya itu apa ya waktu itu? Oh, visanya itu udah expired dan dia tuh harus perpanjang visanya gitu. Emang orang mana? Kataku. Orang Australia. Wow. Di situ aku karena sudah mengiyakan dan orangnya juga udah mau datang ke Indo, jadi aku ya udah gitu, nggak apa-apa. Apa salahnya untuk berkenalan? Ini lapangan yang dekat rumah. Nanti kita kesini ya. Tapi sebelum ke lapangan itu tadi, aku mau jalan dulu biar lebih enak, biar lebih lama dapat mataharinya. Anyway, ini tuh kita udah kayak masuk ke area sekolahan lagi gitu. Di sebelah sini tuh sekolahan. Dan pasti aja ada ini fasilitas dari sekolahannya, mantap sih. Oh ya, jadi selesai panjang visa, dia datang sama ibunya ke Indonesia. Dan pertemuan pertama kita itu adalah di bandara, di hari pertama dia datang. Setelah itu kan dia pulang ke hotel, aku pulang ke rumah dong pastinya, aku sama keluarga aku juga kan. Besokannya kita nggak ketemu karena aku juga kerja. Terus lusanya itu dia datang ke rumah dan ternyata langsung lamaran. Sebelum kita tukar cincin itu kita udah obrolin gitu loh. Setelah lamaran itu tidak boleh lebih dari 3 bulan untuk ke jenjang pernikahan. Dan 3 bulan itu kita manfaatkan untuk chattingan, kayak ngobrol segala macam, walaupun nggak intens ya, soalnya kan aku kerja, dia juga sibuk. Jadi komunikasinya itu singkat-singkat aja. Dan alhamdulillahnya kita juga akhirnya memutuskan untuk bisa nih hubungan ini dilanjutkan ke pernikahan gitu. Nah, sebetulnya yang lebih sulit adalah proses pengurusan dokumen untuk pernikahan. Karena ini 2 negara ya. Tanya ke kantor kecamatan, terus tanya juga ke KUA, baca-baca juga di Google artikel, terus cari-cari di YouTube tentang mixed marriage. Tapi penjelasannya itu kurang konkret gitu. Dan ada yang beda-beda penjelasannya. Waktu itu yang kurang adalah CNI yang harusnya dikasih ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta itu H-1 bulan sebelum menikah. Tapi karena ada kendala suami aku, akhirnya aku tuh coba beberapa kali email ke Kedutaan Besar untuk dikasih keringanan karena harinya itu udah mepet banget. Udah dikasih keringanan sampai awal itu H-1 seminggu, tapi H-1 seminggu CNI-nya juga masih belum keluar yang dari Australianya. Sampai akhirnya tuh dikasih waktu H-1 sama Kedutaan Besar. Dan kita tuh nggak bisa yang ujuk-ujuk langsung datang ke Kedutaan Besar, mau ketemu sama konsulat lah apalah, itu nggak bisa kan. Semuanya itu harus via email dan itu tuh butuh waktu. Nah, tapi alhamdulillahnya bisa sampai H-1 kita datang ke Kedutaan Besar Australia yang di Jakarta buat ngasihin berkas itu, terus kita kasihkan lagi ke KUA. Sebenarnya kalau dipikir lagi, aku sama suami itu ngerasa kita terlalu cepet sih mutusin buat menikah ya waktu itu. Tapi kita nggak pernah yang namanya nyesel buat nikah. Walaupun di hari pernikahan itu kan kita harusnya excited, seneng gitu ya. Kita seneng sebenarnya. Tapi ada sedihnya juga, bukan yang sedih banget. Jadi balance gitu. Ya udah flat, jujur flat ketika hari pernikahan.
Terus setelah menikah kan kita juga LDR. Per 3 bulan sekali itu suami aku datang ke Indo. Setelah beberapa kali, disitulah aku ngerasa kayak kok sedih ya waktu suami aku pulang lagi ke Aussie gitu. Kok kangen ya. Percaya Allah itu maha baik, maha membolak-balikan hati dan perasaan manusia ya. Ya seperti itu sih ceritanya aku sama suami sampai bisa menikah. Aku mau lanjut lagi jalan. Aku mau tunjukin deh. Di sini itu fasilitas yang perosotan, ayunan gitu, bawahnya pasti pasir. Biar si anak-anak itu tetap aman. Pas habis perosotan kan mereka jatuh tuh, pek gitu kan. Itu jatuhnya tuh ke pasir. Jadi nggak langsung ke tanah yang gedebuk gitu. Ada burung lagi. Bye. Suara-suara burung, terus udaranya enak, alhamdulillah banget. Sejuk tapi hangat juga. Masuk ke lapangan deh. Lewat sini. Nah ini tuh yang taman deket rumah juga kan. Itu ada ayunan, perosotan di situ juga tuh. Lagi banyak anak-anak kecil sih. Tadi kan gue baru duduk di sini, terus tiba-tiba ada anjing ngedeket. Gue kaget dong, kayak wah gimana nih. Walaupun anjingnya anjing tipe yang lucu gitu loh, apa sih, pudel, nggak tahu deh tipe anjing apa. Nah itu tadi anjingnya anjing yang lucu gitu sih. Terus dari belakang si pemiliknya cewek itu bilang gini, sorry. Tapi kan gue kaget coy. Sebenarnya nggak masalah ya, anjingnya juga nggak gigit gitu, cuma gue kaget. But anyway, di sini enak banget udaranya, ya Allah, masya Allah. Aku mau kasih tahu ini juga. Jadi kalau misalkan di sini kayak lapangan, taman gitu kan, disediain tap water kayak gini loh. Enak deh, tinggal bawa botol kosong. Nah ini gedung serbaguna kata suami aku ya, itu juga kita nggak pernah masuk ini, karena ada change room. Ini juga ada change roomnya gitu deh. Depannya kayak gini, gedung serbagunanya kecil-kecilan gitu sih. Mereka pada di situ tuh kayak gitu. Awal-awalnya gue takut, serem banget gitu kan, tapi sekarang udah terbiasa. Anyway, ini aku udah nyampe rumah. Jadi gitu aja jalan-jalan pagi ini. So next time ya. Bye.